satu demi satu jamaah sudah hampir memasuki tanah haram, siap-siap untuk puncaknya haji. Allah kan manggil kita yang berhaji, ada yang lantaran memang dia ngumpulin, nyicil, emang niat pengen berangkat haji, terus dicicili, dikumpulin gaji demi sedikit sampai berangkat. Itulah panggilan Allah. Ada yang sebab nasab, karena engkongnya kaya, karena kontrakannya banyak, karena memang turunan orang kaya, begitu kena gusuran, berangkatlah haji, diajak anak-anak, itu antara nasab. Berapa banyak orang mau cara apa yang penting itu panggilan Allah, cara Allah. Berapa banyak orang yang haji kena gusuran, walaupun haji dari gusuran, yang penting niatnya haji, insya Allah rukunnya dijalankan sah. Mau cara nabung, mau cara nasab, insya Allah. Yang terakhir cara nasib. Nasib ini yang kita tidak tahu. Ada kisah seorang tukang beca yang memang dia merasa pengen berhaji, tapi karena kemampuannya dia cuman berdoa kepada Allah Subhanahu, pengen ya Allah kalau punya duit berangkat haji. Tapi uniknya nih tukang beca sudah merupakan kebiasaan karena ajaran dari gurunya, sholat harus tepat waktu. Dimanapun dia narik, kalau pas dengar azan, dia belokkan becanya. Dia ikut sholat berjamaah. Asal dengar azan, langsung ke masjid. Ingin mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Suatu ketika dia bawa penumpang, pas azan. Penumpang tersebut ditanya, Bapak, mohon maaf, waktu azan sudah masuk, sudah kebiasaan saya ingin sholat berjamaah. Mohon maaf Bapak, saya belokin dulu. Bapak kalau menyari becak lain silakan, kalau mau nunggu saya silakan, kalau mau sholat berjamaah ayo bareng saya. Masya Allah, itu tukang becak kan saya belokin dengan izin penumpangnya, ayo. Besok begitu lagi dengan penumpang yang sama. Suatu ketika penumpangnya karena memang orang kaya, diajak haji oleh ibunya. Dia kagak mau kalau berangkat sendiri. Lalu saya mau ajak tukang beca karena saya ibadahnya rajin setiap waktu dan pernah berbicara apa keinginan Bapak, saya pengen banget ke Mekah tukang beca. Akhirnya dengan izin Allah diberangkatlah tukang beca tersebut bersama anak yang biasa tukang beca. Itu bukan nasib, nggak ada yang tahu. Nah, dari itu niat mah harus ya Allah, kalau memang Allah menghendaki ada rezeki, saya ingin berhaji, saya ingin haji ya Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Entah itu dengan cara apa orang kasih hadiah karena kebaikan kita, apa orang kasih surprise, itu kan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah haji ini perintah yang unik. Kalau Allah perintahkan sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat. Dan kalau Allah perintahkan zakat, wa'atuz zakat, bayarlah zakat, tunaikanlah zakat. Dan untuk yang haji ini, wajib bil haji, sempurnakanlah haji. Dengan kata lain, pantas kalau orang pengen pergi lagi, ngerasa kayak kemarin belum sempurna, kemarin kayaknya masih pengen lagi, karena memang rindu ini terhadap Mekah, rindu ini terhadap makam Rasulullah Muhammad SAW tidak akan terbayar. Keinginan lagi, pengen yang sempurna. Ya Allah,
Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk bisa berangkat mengunjungi Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan mempertemukan kita dengan makam Rasulullah Muhammad SAW. Kasih Allah yang setiap saat kita sebut, yang setiap waktu kalau kita tidak menyebutnya menjadi batal sholat kita, yakni sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa untuk berangkat haji atau berangkat umrah. Dan beruntunglah saudara-saudara kita mungkin di antara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, karena itu merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri. Karena tidak semua orang sampai mati kepengennya doang, Allah belum takdirkan untuk bisa mengunjungi Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, yang di situ ada makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin? Apalagi sekarang antriannya Bekasi sekitar 30 tahun. Maka guru saya ngajarin Al-Mukarram kayak Haji Dr. Hussein Usman, minta sama Allah haji Furoda yang walaupun mahal yang penting ada rezekinya. Yang sekarang kalau Furoda itu yang langsung tahun ini daftar, tahun ini berangkat 350 juta. Furoda, teman saya alhamdulillah berangkat, Bang Hayatullah berangkat haji Furoda. Ya Allah, 350 juta. Duit masa Pak Walus itulah Allah kalau sudah memanggil, maka dengan umur yang sekarang kayaknya secara logika walaupun Allah maha segalanya, sekarang umur sudah 30, kalau ditambah 30 60, sekarang umur udah 50, akan mungkin. Maka minta, ya Allah, mudah-mudahan aku beri aku rezeki yang banyak biar bisa berangkat haji Furoda. Yang begitu naftar, begitu niat langsung berangkat. Allah masih ada. Mintanya sama Allah. Baik. Malah lebih bagus. Lebih bagus. Undangan dari raja itu. Lebih bagus. Yang penting Furoda yang resmi. Yang resmi. Non-kloter. Non-kloter. Furoda itu non-kloter. Jadi nggak reguler yang biasa tuh. Jadi langsung. Itu langsung tower Zam-Zam deh. Masya Allah. Mintanya Allah, ya Allah, haji Furoda ya Allah, haji Furoda, insya Allah. Dan kalau yang ada yang ngantrinya cuma setahun 150 juta. Data sekarang tahun depan berangkat 150 juta. Iya. Maka terjemah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu ibadah yang tatkala saudara-saudaranya sedang berhaji yang kita dianjurkan, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah jelas-jelas dalam surah ini, sesungguhnya aku telah berikan kenikmatannya begitu banyak. Bagaimana enggak nikmat? Mata kita bisa melihat, coba berapa banyak orang yang hanya lantaran ingin menyempurnakan karena ada apa bahasanya kalau katarak itu puluhan juta, belum lagi yang karena kelilipan jutaan, belum lagi kalau operasi mata bahkan ratusan juta. Tapi kita alhamdulillah mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, otak masih bisa nyambung dengan pikiran perbuatan, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa digerakkan, mulut masih berucap. Berapa banyak orang yang terlahir yang mohon maaf susah mengeluarkan kata, harus diterapi karena dari kecil ratusan juta. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita gratis, mata melihat gratis, telinga mendengar gratis, pikiran normal bisa baca tulis. Itu kan suatu karunia yang inna a'tainakal kautsar.
Masya Allah. Hidup normal, senangnya sama perempuan, bukan senangnya sama laki-laki. Auzubillah subhanahu. Dan sudah berumah tangga, Allah kasihkan pasangannya, punya anak. Berapa banyak orang yang mengeluarkan biaya besar, puluhan ratusan juta hanya ingin mempunyai keturunan. Tapi Allah kasih kita normal pula lahirnya, anaknya sehat, normal anaknya. Berapa banyak anak yang naudzubillah yang keluar mempunyai keterbatasan, apa mental, apa fisik. Tapi kita alhamdulillah, itu yang jarang kita syukuri. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurban. Kalau memang Allah berikan rezeki, niat ya Allah, kalau memang ada rezeki saya mau. Belum ada juga terus niat. Belum ada, ya udah, kalau belum ada dia main. Yang penting niat, ada rezeki, niat. Dan korban ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib, yang dagingnya kita tidak boleh memakannya. Apa itu? Korban yang dinajarkan. Ntar kalau anak saya ada jodohnya, saya mau berkorban, itu najar. Korbannya langsung aja kasihin, jangan dimakan dagingnya. Kalau saya sembuh, saya akan berkorban. Nadar itu. Kalau anak saya lulus, saya akan korban. Kalau anak saya masuk kerja, saya akan korban. Itu ajar kan? Korban aja. Korban yang diniatkan untuk segala sesuatu, dan itu kambingnya tidak boleh. Ada korban sunnah. Udah niat aja korban. Insya Allah itu masih boleh untuk dimakan dagingnya oleh kita. Dan jangan mesen. Nih saya korban, ntar paha kiri, depan belakang, sama hati bakal saya. Karena tukang potongnya, lo aja motong sendiri. Ini potong sendiri, udah gak ngasih duit motong, mintanya banyak. Paling enggak, jangan cuma ngasih korban, terus minta tolong dipotongin, kasih pula ongkos potongnya. Ini korban saya sekeluarga, ini ongkos potongnya. Ntar pasti panitia ngasih, terima, boleh, halal dimakan. Daging korban yang kita korbankan, tapi jangan banyak, sedikit. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah keutamaan daripada korban, satu bulu yang ada pada domba, pada sapi, pada kambing yang dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah jadikan pahala kebaikan bagi siapa. Masya Allah. Ada yang bisa ngitung bulu domba? Gak ada yang bisa. Ya Allah. Ada yang bisa ngitung bulu sapi, buntutnya aja dah, hitung buntutnya, bulu yang dibuntut, nggak usah jauh-jauh, yang dibuntut aja hitung. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berkorban pasti akan diberikan balasan yang lebih dari apa yang dikorbankan. Berapa banyak pengorbanan kita, itulah bukti keimanan. Kalau memang ada rezeki, korban sekaligus yang besar. Jangan yang kambing kecil. Duit mah banyak padahal. Duit punya ratusan juta, tapi korban kambingnya kecil. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan agar insya Allah kita kalau ada rezeki bisa berangkat. Kalau ada rezeki langsung dapat. Jadi 25 juta sebagai bentuk kita niat diiringi dengan perbuatan, daftar 20 juta sebagai agar dapat porsi. Walaupun setelah keluar porsi kaget kita, Bapak antar berangkat sekarang kan 2024, 30 lagi berarti, kalau 30 tahun lagi berarti 2054. Apa-apa. Yang penting ada usaha kita. Ntar kan kuota makin kikis-kikis tuh. Yang daftarnya udah daftar dulu, yang nenek-nenek kan ya Pak, pasti ada yang mati naik, ada yang masih sakit naik, ada yang mundur naik. Karena baik, ini tahun sekarang banyak yang mundur.
Karena berapa tahun yang lalu haji kan masih 39. Pelunasannya kalau dia udah daftar 25 tinggal 14 juta lagi tuh. Karena dengan 39, dengan dinaikannya harga haji menjadi 59, itu pun setelah dapat subsidi, aslinya 90. Setelah subsidi pemerintah menjadi 59. Orang yang memang penghasilnya nyicil sehari 2.000, 3.000, yang 25 dia sudah daftarin sebagai pendapatan porsi, otomatis kan nambahinnya lebih banyak lagi. Kalau 59 baru ditaruh 25, kan harus nambahin berapa lagi? 34. Duit dari mana? Yang waktu dia daftar misalkan 5 tahun yang lalu, ancar-ancarnya haji paling 39. Kalau dia berangkat, dia udah punya celengan 25 juta, kan tinggal nambahin 14 juta lagi. Oke lah, jadi 20 juta sama ratib, sama selamatan. Ya ini namanya 30, tambahin banyak mundur tuh. Maka ada daftar cadangan. Ada kan haji cadangan. Nggak dapat koper nih, tapi siap-siap berangkat. Suatu saat dia berangkat, naik. Banyak yang begitu. Usulan. Ibu, tahun ini cadangan. Tapi dia konfirmasi juga mendadak. Itulah Indonesia. Jadi memang seperti itu. Bahkan kalau di Malaysia kalau nggak sampai 50 tahun ngandrinya. Ya paling nggak dengan kita sudah niat diiringi dengan usaha daftar untuk pendapat porsi. Ya kalau Allah kehendaki, Allah banyak cara agar memanggil umatnya bisa berkunjung ke makam Rasulullah, bisa berkunjung ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa mendapatkan hidayah untuk bacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah takdirkan kita agar bisa berkunjung ke makam Rasulullah yang sudah berkunjung lagi, yang belum berkunjung insya Allah segerakan untuk berangkat haji ataupun umroh. Dan kalau memang ada rezeki, insya Allah kita akan berkurban tahun ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan begitu banyak ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.